Oke, teman-teman, selamat datang kembali di channel Kode Patra. Di video ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya kita melakukan data fetching dari API yang sudah kita buat sebelumnya. Langsung aja kita mulai videonya. Sebelumnya kita udah berhasil untuk menggunakan API untuk mengirimkan feedback ya. Jadi nanti feedback yang dikirimkan itu akan disimpan ke dalam sebuah file yang mana itu adalah feedback.json. Nah, kita bisa nih tampilin ini hasil semua feedback yang telah diberikan oleh user. Caranya gimana? Kita bisa menggunakan API yang sebelumnya udah kita buat, yaitu feedback.js ini. Kalau di sini kan kita punya function handler yang mana dia akan menghandle jika request methodnya itu adalah post, yang mana itu didapat ketika kita mengirimkan feedback di sini ya. Jadi ketika kita klik di sini, dia akan mengirimkan request berupa post, sehingga nanti function yang ada di dalam sini itu dijalankan semuanya ini di dalam blok if ini. Nah, tapi kan kita mempunyai blok satu lagi ya, blok else, yang mana dia berisi message terima kasih atas feedbacknya. Atau misalnya kita bikin di sini list feedback yang sudah diberikan. Nanti kita list ya di sini. Nah, ini kan kita dapat ketika else ya. Berarti ketika request methodnya bukan post. Bisa aja misalnya get. Kita akan coba ya. Jadi ini kan menargetkan ke API/feedback ya. Jadi kalau kita akses langsung di sini, API/feedback, ini akan mengirimkan request berupa get, yang mana akan menampilkan ini, list feedback yang sudah diberikan. Nah, kita bisa gunakan nih si API get ini untuk menampilkan semua feedback. Jadi kita bisa melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan di dalam post ini. Kita mengakses file path-nya dulu, terus kita mengambil datanya. Jadi di sini kita bisa kopas saja. Namun untuk menghindari terjadinya pengulangan code, kita bisa lakukan refactor. Di sini kita bisa cut aja sini path join ini. Terus di atasnya kita bikin function baru sebagai helper function, build feedback path. Kita return apa yang kita cut tadi. Terus kita bikin lagi function extract feedback, yang mana akan mereturn hal yang di bawahnya ini dan juga yang ini. Jadi kita copy keduanya, kita masukkan di sini, kita return si datanya aja. Oke, jadi kedua function ini bisa kita pakai di bawah. Jadi di sini build feedback kita kasih di sini. Selanjutnya, untuk yang ini, si extract feedback, ini kita hapus saja. Kita kasih di sini. Tapi dengan menyertakan file path ini sebagai parameter. Di sini kita jangan lupa ya, kasih dia parameternya. Nah, karena kita udah bikin sebagai helper function, kita bisa gunakan dua kali. Jadi ini kita copy aja, terus kita masukkan ke blok else-nya. Selanjutnya kita gunakan si data ini. Misalnya di sini kita kasih feedback, yang mana isinya adalah si data ini. Kita save, dan kita coba untuk lihat. Nah, ini semua feedback yang udah diberikan oleh user ditampilkan di sini. Oke, ini kita kan masih pakai manual URL ya, manual kita memasukkan URL ini. Jadi kita bisa bikin aja untuk memperbaiki user experience. Kita bikin misalnya ada link di sini untuk menampilkan semua feedback.
Jadi di sini di feedback JS ini di bawah formnya kita misal tambahkan sebuah pembatas, terus kita tambahkan button lagi, kita copy aja di sini, tapi di sini buat loadnya. Oke, kita buat handlernya di atas ini. Setelah function ini, kita bikin function baru, yang mana dia kita gunakan untuk load feedback handler. Di sini kurang lebih sama seperti fetch ini ya. Jadi kita bisa copy aja, kita paste di dalam sini. Nah, karena kita mau menggunakan get, ini kita hapus semua nih konfigurasinya. Karena get ya pakai polosan gini aja. Nah, si load feedback handler ini kita gunakan di si button ini dengan on click. Kita paste di sini. Terus kita akan bikin sebuah state untuk menampilkan hasil feedbacknya. Kita import useState, terus kita bikin state-nya. Misalnya namanya feedback items. Yang mana nilai awalnya adalah array kosong. Nah, selanjutnya kita gunakan si set feedback ini di dalam sini. Kita paste. Kita akan set feedback itu dengan data yang merupakan data ini. Ini ya. Jadi kita harus aksesnya dengan nama feedback. Data.feedback. Kita save. Nah, data ini bisa kita gunakan di sini, di bawah button ini, yang mana akan kita render dengan UL, dengan menggunakan maps. Feedback bukan feedback input ref, tapi apa tadi namanya? Feedback items ya. Feedback items kita map, di mana masing-masing itemnya akan kita render ke sebuah link, dimana kalau di React itu sebuah link harus memiliki key. Kita kasih aja ID-nya, terus di sini kita kasih si teksnya. Jadi ingat ya, di struktur feedback.json ini ada ID dan ada text. Nih ya, ID sama teks. Emailnya nggak kita pakai dulu. Oke, jadi kita save dulu, kita lihat hasilnya. Ketika kita load feedback, nah ini sudah muncul. Ini website yang sangat bagus sekali, ini website yang sangat memalukan, ada 2 kali. Karena memang di sini kita bikin 2 kali ya reviewnya, feedbacknya maksudnya. Oke, teman-teman, jadi dengan ini kita udah berhasil melakukan get request atau melakukan fetching data ke API route kita, yang mana di dalam API feedback.js ini. Selanjutnya kita lihat ke sini, bisa kita refresh, terus kita load feedback, terus kita lihat view page source. Ini kan di sini ada feedbacknya ada 3 ya. Nah, ketika kita lihat di page source-nya, nah di sini belum muncul si feedback itu. Karena memang tadi kita menggunakan client side fetching ya. Nah, gimana misalnya kita mau menggunakan server side rendering untuk si feedbacknya ini supaya nanti dia muncul di sini. Kita bisa menggunakan konsep yang udah kita pelajari sebelumnya, yaitu get static props. Jadi di feedback ini, di sini nanti kita bikin get static props-nya ya. Jadi di bawah sini kita bisa bikin export async function get static props. Jadi nanti di sini dari get static props ini si feedbacks ini bisa menerima props ya. Props yang mana
di dalam props itu nantinya akan ada feedback yang udah diberikan oleh user. Jadi misalnya kita copy ini. Nah, di sini kita bikin nanti props feedback items. Kita map dia ke dalam list seperti yang udah kita lakukan sebelumnya. Sebelumnya kan kita udah pernah juga pakai get static props ini untuk fetching data ya. Kalau nggak salah di sales.js. Nah, ini dia fetching data dari database dengan get static props. Namun karena ini dia menggunakan API dari source lain, kita menggunakan fetch. Nah, kalau API-nya ada di dalam aplikasi kita sendiri, kita nggak menggunakan fetch, tapi kita gunakan aja langsung functionality yang disediakan oleh Node.js. Jadi kita bisa lakukan aja yang udah kita buat di sini nih, yaitu dengan membangun path-nya, terus mengekstrak datanya. Karena ini kan kalau kita lihat nih, functionnya di-build dengan functionality dari Node.js semua nih. Ada join, ada fs, read file sync, dan lain sebagainya ya. Jadi kita bisa export aja kedua function ini. Kita export ya. Export, terus yang bawah juga export. Kita save, terus dari si feedback ini tinggal kita import aja kedua function tersebut. Import from, kita ke folder API ya, depannya harus gini ya. Terus kita ke file feedback.js. Di sini kita ekspor, tadi ada extract feedback sama kalau nggak salah build build feedback path. Kita save. Selanjutnya langsung aja kita gunain di sini di dalam get static props ini. Kita bikin file path-nya dengan menggunakan si build feedback path tadi. Terus untuk datanya kita ambil dengan extract feedback dengan memasukkan file path sebagai parameternya. Nah, di sini kita bisa mereturn dia di dalam props, yaitu si feedback items ya. Datanya kita return ke dalam si feedback items ini. Jadi nanti si props feedback items ini diterima di sini, props feedback items. Kita lihat hasilnya. Oke. Nah, ini jadi ada dua fetchingan untuk feedback ya. Ini yang client side, ini yang server side. Kita lihat page source, tapi yang muncul cuma satu, cuma ini doang. Hasil dari mana dia? Oh, ini list ini ya. Ini merupakan hasil dari yang server side ya. Jadi yang ini bisa kita hapus saja. Yang ini nih, sama buttonnya sekalian ya. Atau kita komen aja deh. Kita komen, siapa tahu kalian mau pakai yang client side juga bebas aja. Seperti itu, berarti ini kita komen juga. Oke, kita save. Apakah sudah beres? Oke, sudah beres. Jadi kalau kita masukkan satu lagi, ini sangat biasa aja. Kita send feedback, terus kita reload. Nah, dia akan muncul di sini. Ini sangat biasa aja. Oke, teman-teman. Jadi cukup sekian untuk pembahasan fetching data dari API ini. Di sini kita udah melakukan fetching baik dari client side maupun server side ya. Oke, jadi see you in the next video.